Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan, dan kita telah sampai pada tentang masalah salat, ya, tentang masalah salat. Dan pada pertemuan kemarin telah kita bahas yaitu hal-hal yang dibolehkan dalam ibadah sholat. Dan sekarang kita masuk ke al-madatul khamisah, yaitu fi sujudi sahwi, yaitu perkara yang berkaitan dengan masalah sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Naam, silakan bukunya dibuka bagi yang membawa buku, kemudian dibaca. Materi kelima, sujud sahwi. Bagi seseorang yang lupa dalam salatnya sehingga dia menambah jumlah rakaat atau sujud atau yang lainnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi sebagai penambal kekurangan dalam salatnya, yang dilakukannya sebanyak 2 kali setelah salatnya sempurna. Kemudian setelah itu ia salam. Nah, cukup. Langsung kita bacakan kitabnya. Man saha fi salatihi fazada raka'atan aw sajadatan aw nahwahuma wajaba alaihi an yasjud jabran li salatihi. Bagi orang yang lalai atau lupa ketika sholat dengan menambah rakaat ataupun sujud ataupun yang lainnya, wajib baginya untuk sujud sahwi sebagai penambal dari kekurangan di dalam sholatnya, sebanyak 2 kali sujud, kemudian dia mengucapkan salam. Ya, jadi ikhwah, di antara pengertian sujud sahwi itu para ulama memberikan pengertian secara bahasa ataupun secara istilah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya sahwun itu dari segi bahasa maknanya adalah lupa atau lalai. Ya, sahwun dari segi bahasa maknanya adalah lupa atau lalai. Sedangkan dari segi istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Malik rahimahullah,
Yang disebut dengan sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika ada kekurangan di dalam ibadah salat yang dilakukan setelah atau di akhir salat, ya, setelah atau di akhir salat tanpa disengaja, ya. Jadi kalau ada orang dia salat kemudian dia lupa melakukan perbuatan atau lupa tidak melakukan sunnah-sunnahnya sholat atau wajib-wajibnya sholat, maka hukumnya dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ini pengertian sujud sahwi dari segi istilah. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Hukumnya ikhwah itu sunnah atau wajib atau mubah? Nah, yang antum ketahui sunnah, wajib atau mubah? Sunnah, ya kan? Akan tetapi ikhwah, di sini para ulama beda pendapat. Yang pertama itu adalah ada yang mengatakan bahwasannya sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Ya, ini sebagaimana masyhur di kalangan para ulama Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Ya, ini pendapat yang kedua. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Hanafiyah, Hambali, Malikiyah, dan juga sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah wajib. Sehingga ikhwah, ketika ada ulama beda pendapat tentang suatu hukum, ada yang mengatakan sunnah dan juga wajib, maka kita memilih pendapat yang paling kuat, ya. Dua-duanya itu kuat ya ikhwah, cuman kita memilih pendapat yang paling kuat, ya. Dan pendapat yang paling kuat, ya, sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam, itu adalah ulama yang mengatakan bahwasannya sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang paling kuat dan juga pendapat yang paling aman dan juga pendapat yang paling menenteramkan hati, yaitu yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Kenapa ikhwah saya mengatakan hukumnya wajib sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam? Di sini ada 2 sebab, ya. Ada 2 sebab. Yang pertama itu adalah dikarenakan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah sujud sahwi itu sebagian besar menggunakan sighah atau bentuk amr, ya, menggunakan sighah atau menggunakan bentuk amr. Dan sebagaimana ikhwah dalam kaidah usul fikih, ketika ada suatu amr, ada suatu perintah yang datang dari Nabi SAW, maka hukumnya sunnah atau wajib kita lakukan wajib, ya. Ini sebab pertama kenapa kita memilih pendapat yang kedua. Dan juga sebab yang kedua dikarenakan Nabi SAW senantiasa melakukan sujud sahwi jikalau ada sebab, ya. Nabi SAW senantiasa sujud sahwi jikalau ada sebab, ya. Jikalau ada sebab, maka Nabi senantiasa sujud sahwi. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya jikalau Nabi lupa dalam sholat, beliau meninggalkan sujud sahwi. Itu tidak ada. Sedangkan di riwayat yang menyatakan ketika ada sebab yang menyariatkan sujud sahwi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sujud sahwi. Sehingga dikarenakan dua pertimbangan ini, maka hukumnya kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hukumnya itu adalah wajib, ya. Dan ini ikhwah termasuk perkara furu'iyah, silakan panjenengan memilih pendapat yang jenengan yakini. Yang penting kita mengetahui landasannya, mengetahui dalilnya, dan mengetahui hukum dari para ulama ketika menjelaskannya. Ini hukum seseorang melakukan sujud sahwi. Kemudian ikhwah, seseorang ikhwah, kapan dia sujud sahwi? Jadi di sini ada 3 sebab utama seseorang itu boleh sujud sahwi. Ya, ada 3 sebab utama seseorang boleh sujud sahwi. Yang pertama itu adalah ketika dia melakukan kekurangan dalam ibadah sholat. Ya, dia melakukan kekurangan dalam ibadah sholat, seperti dia lupa tidak tasyahud awal, ya, jadi sholatnya itu kurang. Kemudian yang kedua, ada penambahan dalam ibadah sholat. Contohnya dia lupa, kemudian dia ingat bahwasanya dia sholat melebihi dari rakaat yang telah ditentukan gara-gara lupa. Dan yang ketiga ikhwah, seseorang bisa sujud sahwi disebabkan karena ada keraguan-raguan dalam jumlah rakaat. Ya, ada keraguan-raguan dalam jumlah rakaat. Apakah jumlahnya 3 atau 4, ataukah jumlahnya 4 atau 5? Dia ragu. Sehingga jikalau seseorang mendapatkan salah satu sebab dari sujud sahwi, maka dia disyariatkan ikhwah untuk melakukan sujud sahwi. Ya, ini ikhwah diantara sebab-sebab seseorang disyariatkan melakukan sujud sahwi. Dan ini ikhwah fungsinya sebagai jabaron, sebagai penembel ketika terjadi kekurangan atau keraguan ataupun penambahan dalam ibadah sholat, ya, sebagai penembel. Nah, dibaca lagi. Begitu juga bagi seseorang yang meninggalkan suatu sunnah muakkadah dalam sholatnya, maka ia wajib melakukan sujud sebelum salam. Juga bagi seseorang yang meninggalkan tasyahud pada pertengahan sholat atau tasyahud pertama, dan ia tidak ingat sama sekali atau ingatnya setelah ia berdiri, maka ia tidak perlu melakukan tasyahud. Tetapi sebagai penggantinya, ia wajib melakukan sujud sebelum mengucapkan salam. Naam. Jadi dijelaskan, barang siapa ikhwah yang lupa meninggalkan sunnah muakkadah dalam ibadah salat, dia hukumnya disyariatkan sujud sahwi. Ya. Ataupun ikhwah dia lupa meninggalkan tasyahud awal, ya, dia meninggalkan tasyahud awal, maka hukumnya juga dia disyariatkan untuk sujud sahwi, ya. Akan tetapi ikhwah, kadang-kadang ikhwah ada seorang yang dia itu lupanya ketika bangun dari rakaat kedua. Contohnya ikhwah, dia dari sujud, kemudian dia ketika bangun, ya, dia sujud rakaat kedua, kemudian ketika dia itu bangun tidak tasyahud awal, tapi langsung ikhwah dia berdiri, ya. Ketika habis sujud rakaat kedua, dia tidak tasyahud awal, namun dia langsung berdiri. Apakah pernah ikhwah kasus seperti ini? Pernah, ya kan? Maka ketika dia itu lupa tasyahud awal dan ingat langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka hukumnya ikhwah bagaimana? Apakah
dia mengulangi tasyahud awalnya, alias dia balik sujud lagi atau duduk lagi, ataukah dia melanjutkan rakaat ketiga? Gimana ikhwah pendapatnya paling kuat? Atau mengatakan apa ikhwah? Kembali duduk atau melanjutkan berdirinya? Sahih, lihat posisi orang yang sholat, ya. Jadi jika dia itu ikhwah dari sujud rakaat kedua, dia bangkit ke rakaat ketiga, maka jikalau bangkitnya belum berdiri tegak alias masih membungkuk, maka hukumnya dia kembali duduk untuk tasyahud awal. Jikalau dia posisinya masih membungkuk. Akan tetapi jikalau dia posisinya sudah tegak, ya, maka hukumnya nggak perlu dia duduk lagi. Akan tetapi hendaknya dia menyempurnakan rakaat ketiga ataupun keempat, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Nah itu. Jadi ini ikhwah melihat kondisi. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatim qa'iman falyajlis." Jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat kedua, atau maknanya dia lupa tasyahud awal, ya, lupa tasyahud awal, langsung berdiri menuju rakaat ketiga dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya dia duduk kembali. Lah itu. Jadi posisinya jikalau dia itu mau bangkit rakaat ketiga dan belum sempurna berdiri dengan tegak, maka hukumnya dia duduk untuk tasyahud awal lagi, ya. Fa idza statamma qa'iman fala yajlis. Akan tetapi jikalau dia telah tegak berdiri, maka janganlah ia duduk kembali. Wa yasjud sajdatai sahwi, dan hendaknya dia sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Ini maknanya ikhwah. Coba ikhwah diperhatikan ikhwah. Siapa yang mau praktek ikhwah? Naam, mana orangnya? Oh ya, naam, silakan Mas Abu Zubair hafizahullah. Naam. Contohnya Mas Abu Zubair di sini dia itu sedang sujud dari rakaat kedua. Silakan Mas Abu Zubair, antum sujud rakaat kedua. Ya, ini sujud. Dan ketika ikhwah ini sujud rakaat kedua, maka hukumnya dia itu tasyahud awal, ya kan? Cuman kadang-kadang dia lupa atau lalai, langsung dia berdiri dan tidak tasyahud awal. Nah, ketika sudah tegak begini di rakaat ketiga, maka hukumnya dia nggak usah duduk lagi untuk tasyahud awal, ya, ketika sudah tegak berdiri. Namun jikalau ketika dia itu mau berdiri belum tegak, maka hukumnya dia duduk lagi untuk tasyahud awal. Contohnya dari sujud rakaat kedua dia bangkit. Nah, kemudian sebelum dia itu berdiri tegak, ya kayak tadi, Mas, kayak tadi Abu Zubair, sebelum tegak dia ingat dia belum sujud, belum tasyahud awal. Maka hukumnya ketika dia belum tegak, dia duduk kembali untuk tasyahud awal. Nah ini sukunnya Abu Zubair, ya, hafizahullah. Nah, ini hukumnya. Ini jika lupa ketika tasyahud awal. Nah, silakan dibaca lagi. Juga bagi seseorang yang mengucapkan salam padahal salatnya belum selesai,
maka ia wajib melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya, dan setelah itu ia melakukan sujud setelah salam. Nah, ini juga ikhwah bagi orang yang salam tapi sholatnya belum selesai, maka hukumnya dia harus menambah jumlah rakaatnya, kemudian salam, kemudian dia sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya di sini setelah salam. Jikalau dia salamnya sebelum waktunya, ya. Maka para ulama ikhwah menjelaskan, kapan sih ya ikhwah sujud sahwi ini dilakukan? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Kapan ya ikhwah? Kalau yang paling sering kita lakukan itu sebelum salam atau setelah salam? Namun ketika kita membaca hadisnya ikhwah, itu hukumnya ikhwah, hukumnya sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan sesudah. Dan yang paling sahih insya Allah itu diperinci lah itu. Jadi sujud sahwi boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Ya, sujud sahwi boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Bagaimana ikhwah ulama merincinya? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya sujud sahwi itu ada dua keadaan. Yang pertama dilakukan sebelum salam, dan yang kedua ikhwah dilakukan setelah salam. Ini ada dua keadaan. Bagaimana ikhwah posisinya? Jadi jikalau seseorang sujud sahwi sebelum salam, itu ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah apabila dia lupa sehingga melakukan pengurangan dari ibadah sholat. Ya, jika dia lupa sehingga dia melakukan pengurangan dari ibadah sholat. Dan ini sebagaimana ikhwah dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Buhainah, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah mengimami para sahabat ketika sholat zuhur. Tiba-tiba Nabi SAW ketika rakaat kedua beliau langsung berdiri dan beliau tidak tasyahud awal. Nah ini. Jadi Nabi di sini ketika rakaat kedua salat zuhur beliau tidak tasyahud awal tapi beliau langsung berdiri. Dan ternyata ketika beliau duduk tasyahud akhir, maka para sahabat menunggu beliau untuk salam. Namun tiba-tiba beliau bertakbir dan melakukan dua sujud sahwi, ya, dua kali sujud sahwi. Dan ini dilakukan sebelum salam, ya, sebelum salam. Ini jika ikhwah ada kekurangan, contohnya lupa tidak melakukan tahiyat awal. Jadi sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ini kondisi pertama. Dan kondisi yang kedua ikhwah, sujud sahwi dilakukan sebelum salam jikalau mengalami keraguan. Ya, jikalau mengalami keraguan dan tidak bisa menetapkan keyakinannya mana yang lebih kuat dari dua keraguan. Tak ulangi lagi. Jika mengalami keraguan dan tidak bisa menetapkan keyakinan mana yang lebih kuat dari dua keraguan tersebut. Ya.
Contohnya ikhwah, dia sholat zuhur, kemudian dia lupa. Ini rakaat ketiga atau keempat? Ketiga atau keempat? Dia ragu ikhwah. Dan kemudian hatinya nggak yakin rakaat ketiga dan nggak yakin rakaat keempat. Jadi hatinya nggak bisa menguatkan salah satu keraguannya. Sehingga jikalau dia ragu dan tidak bisa menetapkan salah satu keraguannya oleh hatinya, maka hukumnya ikhwah dia sujud sahwi sebelum salam. Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa. Dan ini sebagaimana ikhwah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam salatnya, falam yadri kama shalla salasan am arba'an, dan dia tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya, 3 atau 4, falayat rahisyak wal yabni ala mastaiqon, maka hendaknya dia menghilangkan keraguannya dan dia melanjutkan sholatnya berdasarkan keyakinannya. Ya. Summa yasjud sajadataini qabla an yusallim. Kemudian dia sujud ya sahwi 2 kali sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan, dan jikalau dia salat sebanyak 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, maka sujud sahwi menjadi penggenapnya. Wa in kana shalla itmaman, jikalau dia salat 4 rakaat, kana targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi menjadi pukulan bagi setan. Ini ikhwah, ini landasan jikalau seseorang dia itu ragu berapa jumlah rakaatnya, kemudian tidak bisa menentukan salah satu dari keraguan tersebut, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ini 2 kondisi sebelum salam. Kemudian ikhwah, kondisi yang kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ya, keadaan kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Yang pertama ikhwah, apabila dia lupa sehingga dia melakukan penambahan. Ya, apabila dia lupa sehingga dia melakukan penambahan. Ini sebagaimana ikhwah hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dzuhra khamsan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat zuhur sebanyak berapa rakaat ikhwah? 5. Dan Nabi ketika itu lupa. Falamma sallam, dan ketika Nabi salam, qilalahu, dikatakan, uzida fis salati, apakah salatnya itu ditambahi rakaatnya? Qala, maka Nabi bersabda, wa ma dzaka, memangnya ada apa? Qalu, maka para sahabat mengatakan, sallaita khamsan, engkau ya Rasulullah salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Fasajada sajadataini, dan Nabi sujud sahwi 2 kali setelah salam. Nah itu ya, sujud sahwi setelah salam. Ini jikalau ada penambahan. Ya. Kemudian ikhwah, kondisi yang kedua, sujud sahwi setelah salam, apabila dia mengalami keraguan
dan bisa menetapkan mana yang paling besar kemungkinannya. Ya, dia ragu namun bisa menetapkan mana yang paling besar kemungkinannya. Contohnya, dia ragu ini rakaat ketiga atau 4. Cuman hatinya mengatakan, oh ini lebih condong ke keempat. Ya. Maka jikalau dia itu yakin hatinya mengatakan rakaat keempat, maka hukum sujud sahwinya setelah salam. Bedanya apa ikhwah sama keadaan pertama? Bedanya apa ikhwah? Kalau pertama itu tadi dia ragu tapi tidak yakin di mana dia rakaatnya, apakah 3 atau 4. Tapi kalau keadaan yang kedua dia ragu tapi yakin ini 3 atau 4 dan hatinya condong ke 4. Lah itu. Maka hukumnya ikhwah sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Nah itu. Apa landasannya? Landasannya adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila salah seorang di antara kalian ragu ketika salat, ya, ragu ketika salat, falyataharras shawab falyutimma alaihi. Kemudian dia berusaha untuk memperkirakan mana yang lebih kuat kemungkinan. Setelah itu sempurnakanlah. Jadi dia ragu tapi hatinya lebih condong ke salah satu jumlah rakaat. Tsumma liyusallim, kemudian dia salam. Tsumma yasjud sajadataini, habis salam dia sujud sahwi. Nah ini ikhwah, dua kondisi sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi ikhwah, sujud sahwi itu enggak semuanya sebelum salam, akan tetapi ikhwah melihat kondisi, bisa dilakukan sebelum salam dan juga bisa dilakukan setelah salam. Ini sebagaimana hadis-hadis yang membicarakan masalah sujud sahwi. Silakan dibaca. Dasar hukum tentang sujud sahwi adalah sabda Rasulullah SAW serta perbuatannya, di mana beliau pernah melakukan salam padahal salat baru 2 rakaat. Kemudian beliau diberitahu tentang hal tersebut, maka beliau pun segera melanjutkan dan menyempurnakan salatnya. Nah, dan landasannya ikhwah tentang masalah sujud sahwi, sebagaimana ada suatu riwayat bahwasanya Nabi SAW beliau pernah sholat zuhur atau asar, kemudian beliau salam di rakaat kedua. Ya, beliau pernah zuhur atau asaran, kemudian beliau salamnya di rakaat kedua. Jadi ikhwah kurang berapa rakaat? 2 rakaat, ya kan? Maka ikhwah, jika ini terjadi di antara kita, ya, padahal zuhurnya 4 rakaat, tapi kita lupa ternyata kita salat 2 rakaat, maka ikhwah kita tidak perlu mengulangi dari awal, tidak. Akan tetapi ikhwah kita menambahkan 2 rakaat lagi. Nah itu, kita menambahkan 2 rakaat lagi, kemudian setelah salam kita sujud sahwi. Nah itu, ini sebagaimana ikhwah hadis riwayat dari Dzul-Yadain, ya, Dzul-Yadain. Ya, ini hadis masyhur Dzul-Yadain ketika Nabi SAW lupa jumlah rakaat zuhur atau asar, maka Dzul-Yadain mengingatkan beliau dan beliau melanjutkan atau menambahkan 2 rakaat, habis itu salam dan kemudian ditempel dengan sujud sahwi. Ini maknanya ikhwah. Ini ikhwah yang kadang-kadang kita dapati dalam kehidupan dan kita kadang-kadang tidak tahu hukumnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah berdiri
berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud lebih dahulu. Lalu beliau melakukan sujud sebelum salam. Seraya sabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalat thalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan." Jika salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya dan ia tidak mengetahui apakah salatnya itu baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan-raguannya dan berpegang pada jumlah rakaat yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika ia telah melakukan rakaat salat sebanyak 5 rakaat, sujud tersebut menggenapkan rakaat salatnya. Dan jika ia telah melakukan rakaat salat untuk menyempurnakan rakaat keempat sebanyak 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut untuk membuat marah setan. Nah, ya. Jadi di sini ikhwah, di antara fungsi sujud sahwi itu adalah membuat setan marah, ya. Jadi ikhwah, jika antum ikhwah merasa ragu ketika salat atau merasa ragu berapa jumlah rakaatnya, maka ikhwah di sini kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Kenapa ikhwah? Karena ikhwah di sini di antara tabiatnya setan, dia itu ikhwah suka untuk memberikan waswas kepada orang yang salat, ya. Jadi ikhwah, ketika azan dikumandangkan, itu dikatakan dalam hadis yang sahih, setan itu lari terbirit-birit, ya, ketika azan dikumandangkan. Dan ketika ikhwah iqamah sudah dikumandangkan dan mau dilakukan salat, maka setan kembali lagi. Makanya ikhwah, jikalau ada seorang dia itu salat, dia itu merasa ragu, tidak khusyuk, kemudian merasa ada was-was, maka ini berasal dari bisikan setan. Dan setan ikhwah yang khusus mengganggu kekhusyuan orang salat itu namanya adalah setan khinzib, ya, khinzib. Jadi setan yang khusus mengganggu kekhusyuan orang salat. Makanya ikhwah, jikalau ada orang salat merasa was-was, maka perlu dihilangkan was-wasnya. Makanya ikhwah, kadang-kadang ketika salat dia merasa ikhwah ingat barang-barang yang dulu pernah hilang, ya. Seperti ketika sholat, khusyuk-khusyuknya sholat, tiba-tiba dia teringat ternyata dia pernah menyimpan uang di saku bajunya. Tapi qadarullah sudah ditemukan oleh istrinya. Nah itu. Dan itu ikhwah kadang-kadang terjadi ketika antum sholat, antum ingat barang-barang yang dulu itu hilang. Dan itu ikhwah boleh jadi berasal dari bisikan setan. Jadi setan secara khusus dia mengganggu orang yang sholat, entah dengan membisikkan ke hati ataupun telinga orang yang sholat, ataupun memberikan was-was, ya. Contohnya ikhwah, ketika was-was seperti ketika sholat ikhwah, antum merasa seperti kentut tapi tidak yakin kentut. Seperti jika antum sholat ikhwah merasa ada angin yang keluar padahal tidak ada angin. Dan ini ikhwah boleh jadi berasal dari hembusan dari setan. Jadi ikhwah, inilah diantara fungsi seseorang sujud sahwi untuk membuat setan merasa terhina. Nah, kemudian adapun bagi seorang makmum yang lupa di belakang imam, maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut mayoritas ulama, kecuali imamnya yang lupa. Maka ia wajib melakukan sujud bersamanya, karena ia wajib mengikuti imam, dan karena adanya hubungan di antara sholatnya dengan sholat imamnya. Para sahabat juga pernah melakukan sujud sahwi bersama Nabi SAW, di mana saat beliau lupa maka beliau akan melakukan sujud. Nah, kemudian ikhwah,
ketika yang lupa ikhwah itu makmumnya, ya, imamnya sudah benar, dia nggak lupa, tapi makmumnya dia lupa ikhwah, ini rakaat berapa? Maka hukumnya ikhwah, ketika yang lupa makmum, maka apakah sang makmum sujud sahwi atau tidak? Kalau yang lupa ikhwah itu makmumnya, imamnya tidak, maka sang makmum apakah dia sujud sahwi atau tidak? Naam, tidak, ya. Hukumnya tidak diperinci. Jadi ketika yang lupa itu adalah sang makmum, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa ikhwah? Dikarenakan sholatnya makmum dia ada kaitan dengan sholat sang imam. Jadi dia kewajibannya adalah mengikuti imam. Namun kebalikannya ikhwah, jikalau imamnya lupa namun makmumnya tidak lupa, maka hukumnya wajib sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi jikalau yang lupa itu adalah imamnya dan makmumnya tidak lupa. Kenapa ikhwah? Yang jadi patokan di sini itu adalah sang imam, ya. Imam itu dijadikan patokan. Makanya setiap gerak-gerik imam itu wajib diikuti oleh sang makmum. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi ikhwah, di sini kewajiban makmum adalah mengikuti sang imam. Ya, ketika imam lupa dan sujud sahwi, maka makmum hukumnya mengikuti imam untuk sujud sahwi. Sekian ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah ikhwah bagi kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.